Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hal-hal yang menjadikan seseorang berpeluang terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dimanfaatkan oleh setan, sehingga dengan itu bukan sekedar dia menjauh tapi tertutup peluangnya untuk mendapatkan secara langsung petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah perkenalkan golongan kedua dari kalangan manusia yang mereka menutup dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, dari petunjuknya, dari bimbingannya, bukan sekedar menjauh tapi menutup diri sehingga sulit untuk diingatkan. Sama saja kata Allah, kamu ingatkan mereka ataupun tidak, maka sulit bagi mereka untuk yakin. Kenapa? Karena saluran-saluran informasi mereka untuk mendapatkan bimbingan dari Allah, untuk mendapatkan pancaran hidayah yang akan dihujamkan pada diri mereka, mereka menutupnya, baik itu di pikiran mereka, ala qulubihim wa ala sam'ihim, ataupun di pendengaran mereka. Ya, karena itu diingatkan kadang-kadang bukan hanya masuk keluar, tapi mau masuk langsung keluar. Ya, kadang-kadang marah bahkan. Wa ala absarihim ghisyawah, tampak di pandangan mereka, bahkan bukan sekedar menjauhi tapi merasakan kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Ada orang tidak nyaman melihat orang lain ke masjid, ada orang tidak nyaman melihat orang lain lebih baik, ada orang tidak nyaman melihat orang lain baca Al-Quran. Terjadi keanehan-keanehan dalam kehidupannya sampai Allah kemudian mesti mengancam mereka. Walahum adzabun 'adzim. Jika mereka tidak berubah, tidak bertobat, tidak kembali kepada Allah, maka mereka berpeluang mendapatkan hukuman yang sangat berat, yang berlipat. Nah, kita telah menggali tentang kedalaman golongan kedua ini, sehingga dengan itu kita bisa mencegah hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh setan untuk menjadikan peluang manusia, seorang hamba terpelosok pada jurang-jurang ketertutupan hubungannya dengan Allah. Ada 3 faktor yang paling utama, yaitu yang pertama kita telah bahas tentang faktor harta, kemudian yang kedua tahta, dan yang ketiga ilmu pengetahuan. Di pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang bagian faktor ilmu pengetahuan, bagaimana seseorang digelincirkan oleh setan, dipedaya pengetahuannya, alih-alih dengan pengetahuan itu dia bisa mengarahkan pada nilai-nilai kebaikan, tapi dia kemudian menyimpang, memilih ya sedikit dari keuntungan dunia yang terlihat seperti menguntungkan, padahal sesungguhnya begitu menenggelamkan pada kesengsaraan dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bahas di pertemuan yang lalu, di antaranya petunjuk tentang persoalan ini di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 175 sampai dengan 176. Bahkan sebagian ulama hingga ulama kontemporer kekinian menyebut 2 ayat ini di antara ayat yang paling keras peringatannya kepada para ulama, pada para cendekiawan, pada para ustadz, ya, termasuk dalam konteks ini kiai dan orang-orang yang dititipi oleh Allah amanah pengetahuan. Ya, Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba alladzi atainahu ayatina." Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacakan, pahamkan pada mereka. Ya, infokan sampai mereka paham. Karena tilawah itu ya bukan sekedar baca tapi juga memahami dan mengamalkan isinya. Seakan-akan kalau kita terjemahkan secara rinci dengan pendekatan-pendekatan ilmunya, ya secara tata gramatikal bahasa Arab, ayat ini ingin berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sampaikan informasi, bacakan pada mereka sampai mereka mengerti dan mengamalkan apa yang telah dipahami itu. Ya, naba alladzi atainahu ayatina, tentang sebuah berita besar, informasi yang sangat dahsyat, ya mengenai orang-orang yang pernah kami berikan kepada mereka, ya di antara ayat-ayat kami. Dan para mufassir menafsirkan makna ayat ini di antaranya dengan pengetahuan tentang ilmu, ya khususnya yang terkait dengan ilmu-ilmu syariat. Ya, kemudian apa yang terjadi? Fansalakha minha. Cuma sayang mereka bergeser dari nilai-nilai kebaikan. Alih-alih menggunakan pengetahuan itu pada segala hal yang bermanfaat, mengandung nilai maslahat, mereka bergeser dari itu semua pada jalur keduniaan semata yang terlihat seperti menguntungkan. Lalu terjadilah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Orang-orang yang orientasinya hanya sebatas dunia, tidak ingat dengan akhirat, tidak ingat dengan kematian, ya, bahkan lebih memilih
mohon maaf ya, terbebas dari kemiskinan dibandingkan dengan kematian. Nah, itu lebih parah lagi. Sehingga apa yang terjadi ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya hanya untuk urusan dunia saja, maka turunan nafsu itu cenderung memerintahkan pada keburukan. Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu ya illa ma rahima rabbi. Ya, dan kata Allah melalui lisan Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan pesan kepada kita semua, diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikuatkan tertulis dalam Al-Quran. Kita tidak bisa menjadikan diri kita ini suci, jangan menganggap diri yang suci ya. Bahkan di surah An-Najm jelas sekali disampaikan, fala tuzakku anfusakum ya, jangan menganggap dirimu suci. Kenapa? Selama masih jadi manusia ada potensi nafsu ya, dan dalam nafsu itu ada peluang seseorang terbisikkan untuk menggerakkan pada nilai-nilai keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Siapa yang membisikkan ini? Syaitan ya, karena dia sudah bertekad mengajukan satu komitmennya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, aku akan ambil bagian dari jiwa hambamu itu, aku akan dorong ya dengan itu untuk berbuat banyak kesesatan dan keburukan-keburukan di muka bumi. Wala udhillannahum wala umanniyannahum, aku akan sesatkan mereka, aku akan jadikan mereka banyak berimajinasi yang dengan itu mereka lalai dari ketaatan-ketaatan kepadamu. Ya, karena itu ayat ini disusulkan oleh Allah dengan kalimat yang sangat tegas. Fa'atsba'ahu syaitanu. Ya, maka dia dikuntit oleh setan. Karena ada peluang penyimpangan pada dirinya, ilmunya diarahkan pada yang buruk, ya, sudah kuliah tinggi-tinggi, ya, di jurusan yang spesifik, bisa mengandung maslahat, ya, di ekonomi kah, di fakultas hukum kah, bahkan syariat kah dan sebagainya, alih-alih diterapkan dalam kebaikan tapi dibawa untuk membuat kebijakan-kebijakan yang buruk dalam kehidupan ya. Ini yang kemudian dikuntit oleh setan, ditunggangi. Ini yang paling bahaya. Jadi ada bisikan nafsu, ada was-was setan. Hati-hati ya, ini ada bedanya ini ya. Secara tipis kalau ingin memudahkan, setan itu ketika dia memberikan was-was, menggoda ya, sifatnya bisa beragam. Jadi kalau dia tidak bertahan di satu godaan, ya misinya yang penting orang ini menjauh dari Allah. Karena itu disebut rajim namanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari godaan setan yang terkutuk. Ya, kenapa disebut dengan rajim? Yang dilempar, ya, dilempar karena dia punya sifat syaitana, menjauhkan seorang hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini menjadikan orang-orang ini mengikuti kemudian arahan-arahan setan yang penting jauh ya manusia dari Allah. Nah, sekarang mau dekat ke Isya misalnya, gimana caranya menjauh? Awal-awal dia katakan nanti aja sholatnya, belakangan aja, kan? Lalu ditampilkan, diarahkan, entah itu kemudian lihat tayangan, video kah, nonton kah, lihat majalah kah dan sebagainya. Kalau Anda tetap bertahan pengen sholat, diulur dulu, nanti tunggu qomat baru adzan, ya? Pernah merasakan itu? Ya, nah, nanti kalau Anda masih bertahan pengen berangkat terus, Anda digoda lagi nanti sampai masuk, tiba-tiba ada bunyi handphone masuk, ya, tiba-tiba pengen ngecek WA, ya, sampai nggak sempat zikir, bahkan dalam keadaan di masjid. Nah, sampai puncaknya, ya, kalau Anda pun masih bertahan di situ, Anda mau sholat itu ditunggangi kemudian sampai Anda merasakan kondisi mengingat apa yang tidak ingin diingat, sampai bahkan ada sementara yang lupa rakaat. Jadi bagi setan yang penting orang ini bermaksiat kepada Allah. Jadi dia nggak fokus di satu tujuan, dia bisa alihkan kepada aspek yang lain. Yang penting orang ini berbuat maksiat. Nafsu tidak. Nafsu sifatnya spesifik. Kalau sudah itu ya itu. Ya, saya ambil contoh yang paling sederhana misalnya. Mohon maaf, ya, malam ini Anda pengen nasi goreng. Ya pengen sekali, padahal nasi sudah banyak, ya. Nasi mandinya udah bersih, ya, nasi apalagi nasi bukhari misalnya kan, nasi kebuli, ya, kebulnya udah banyak misalnya kan, dan sebagainya. Tapi yang nikmat sudah ada di hadapan karena pengen nasi goreng, itu aja yang dikejar. Itu ya, sampai belum dapat mau tidur ke bawah mimpi, itu nafsu. Itu nafsu. Nah, yang paling berbahaya ketika nafsu ditunggangi oleh setan, itu yang paling bahaya. Maka dia akan fokus, dan disinilah terjadi kemudian rencana-rencana yang bahkan tersusun dengan rapi dan sempurna. Ya, bagaimana seseorang melihat target, ya, ingin mengeksekusi sesuatu, itu aja ditunggangi sampai tersusun rencana secara sempurna. Nah, itu setan namanya. Nah, ini yang paling bahaya. Ada orang punya potensi pengetahuan, ditunggangi oleh setan, fa'atba'ahu syaitanu fakana ya minal ghawin. Ya, maka jadilah dia termasuk kalangan orang-orang yang tersesat. Itu yang paling bahaya. Jadi kalau sudah seperti itu, pengetahuannya dijadikan target oleh setan, ditunggangi, ya, untuk melahirkan satu produk-produk keburukan dalam hidup. Entah itu kemudian misalnya
ya diintegrasikan dengan aspek lain atau dia sendiri dan sebagainya, itu yang paling berbahaya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Padahal kata Allah, ya, kalau mereka itu mau mengikuti hukum kami bisa berkehendak mengangkat mereka dengan pengetahuan itu. Karena itu silahkan Anda cek, banyak orang-orang baik di muka bumi ini yang terangkat sampai dengan sekarang karena pengetahuan mereka. Ada yang sifatnya universal, ada yang sifatnya spesifik dalam hukum syariat. Yang universal silahkan cek. Betapa banyak ilmuwan-ilmuwan dahsyat di muka bumi ini yang mereka konsisten membangun nilai-nilai kemaslahatan, kebaikan dengan ilmu pengetahuan mereka, melakukan banyak riset, menghadirkan banyak produk dinikmati oleh kita. Bukankah namanya dikenang? Ya, walau syi'na la rafa'nahu biha. Ya, kalau kami berkehendak mereka ikuti hukum kami, ada hukum universal keduniaan diikuti, ya kan? Maka itu akan mengangkat mereka. Ya, tapi kalau hukum syariat yang diikuti bukan cuma dunia, ya, sampai alam kubur abadi ilmunya, sampai akhirat mengangkat mereka lebih daripada apa yang mereka rasakan saat di dunia. Itu poinnya. Karena itu silakan cek ilmuwan-ilmuwan muslim yang dimulai dengan menghafal Al-Quran, sholatnya bagus, sampai sekarang abadi nama mereka. Ya, kita keluar dulu dari lingkaran orang-orang terbaik misalnya dari zaman Rasulullah SAW, para sahabat. Kita lihatlah masa-masa setelah itu. Ya, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, Ibn Sina dan seterusnya, sampai sekarang bukankah mereka dikenang? Bahkan sebagian teori-teori disebutkan dengan nama mereka, ya, Al-Jabbar, ya, Syed, Al-Khawarizmi, ya, dan seterusnya. Itu banyak sekali berbagai hal teori itu dikemas dengan nama-nama mereka untuk mengabadikan bagaimana ketulusan riset mereka yang memberikan maslahat dalam kehidupan. Ya, tapi sayangnya kata Allah, ya, mereka cenderung kepada urusan dunia, ya, yang dengan itu mendapatkan keuntungan yang ya, sementara saja, yang tidak memiliki nilai dalam kehidupan. Nah, proses yang terjadi ketika seseorang, bahkan redaksi Qur'annya akhlada, ya, akhlada ilal ardi, ya, itu tajam sekali itu, ya, dikuasai oleh nafsunya, yang seakan-akan menganggap akhlada itu kan dari akhlada yukhlidu, itu akar kata infinitifnya terambil dari diksi khalada, ya, ada namanya khalid, ya, jamannya khalidina fiha, gitu kan, kekal kan, kekal. Jadi kalau kita ingin tarik dalam nuansa sorofnya dan perpaduan gramatikal bahasa Arabnya, itu ada semacam pengaruh kepada jiwanya bahwa dunia ini menguasai dirinya seakan-akan akan menjadikan dirinya kekal dalam kemuliaan, kekal dalam kehebatan. Ya, dibawa tuh kuasai harta supaya kamu bermartabat, supaya kamu hebat. Cuman caranya salah. Ada yang korupsi, ada yang nipu, kan? Bahkan ilmunya dipakai untuk berbuat curang seperti itu. Ya, koruptor itu kan kalau nggak pintar mustahil bisa korupsi, ya kan? Ahli hukum bisa memutarbalikan fakta dalam hukumnya. Ya, ahli ekonomi bisa mengarahkan pada nilai-nilai keburukan, bikin krisis. Kalau bisa selevel dunia krisis semua, gitu kan? Sehingga terjadi gejolak-gejolak dalam kehidupan. Itu kan fatal, luar biasa dampaknya. Ya, dan mereka menduga dengan seperti itu, mereka merasa lebih hebat. Ya, mereka terangkat gitu, seakan-akan punya power. Ya, mereka lupa bahwa satu saat semua power itu, semua kekuatan itu, semua kehebatan itu yang terasa begitu hebat, itu akan runtuh seketika, sirna, hancur ketika malaikat maut sudah berada di hadapan. Dan hilang keseluruhannya itu dan tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi bahkan dikolaborasikan dalam narasi Al-Qur'an dalam konteks kehidupan Nabi Musa alaihi salam ketika berhadapan dengan kejahatan sistemik yang dibangun oleh Firaun, Qarun dan Haman. Jadi 3 persoalan yang kita bahas dari beberapa pekan ke belakang sampai dengan edisi saat ini itu langsung dinarasikan oleh Al-Qur'an dengan contoh yang sangat sempurna. Ya, Firaun dengan tahtanya, Qarun dengan hartanya, Haman dengan pemikirannya, ya, dengan ilmunya. Jadi penyimpangan-penyimpangan itu ketika disatukan jadi sistemik, itu yang paling berbahaya. Nah, kita sudah atasi persoalan harta, persoalan tahta, tinggal sekarang kita masuk ke persoalan pengetahuannya, bagaimana mengarahkan pengetahuan ini kepada aspek yang bermanfaat sehingga melahirkan produk yang bermartabat dan punya nilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang abadi hingga menuju akhirat. Ini poin terpenting yang akan kita bahas. Sehingga tidak ada haman-haman kekinian, ya, yang dengan itu mengarahkan nilai-nilai pada keburukan. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman sekalian, karena semua kita punya potensi ilmu yang dahsyat yang jika dikuasai tapi kemudian diarahkan pada hal yang negatif bisa melahirkan banyak mafsadat dalam kehidupan. Karena itu kita akan teruskan pendalaman ini dengan pertama membahas dan mendalami seputar fitrah kehidupan manusia
yang diciptakan oleh Allah dengan potensi ilmu yang sangat luar biasa. Kemarin sudah kita berikan pengantarnya, sekarang kita akan dalami. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana isyarat Al-Quran dalam mengaktifkan potensi pengetahuan ini, ya, yang sangat dahsyat itu, dengan memori yang sangat luar biasa. Bagaimana mengaktifkan itu dengan cara yang benar, sehingga seluruh potensi-potensi ini bisa diterjemahkan dalam bentuk data-data pengetahuan yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah informasi, dari informasi menjadi knowledge, dari knowledge jadi produk dalam kehidupan yang sifatnya bermanfaat, tidak hanya untuk dunia, sampai bahkan menuju akhirat. Allah